Berbicara tentang perkembangan ilmu dan teknologi sekarang ini yang sangat cepat, kita juga dihadapkan dengan berbagai masalah-masalah. Nah, sekarang ini kita akan membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Kebijakan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan penerapan dan perkembangan perlu diarahkan untuk mencari pemecahan masalah yang sangat besar yang masih harus dihadapi dalam pembangunan jangka panjang, misalnya pengangguran, kemiskinan, pembangunan daerah-daerah yang terbelakang, dan masalah-masalah sosial lainnya. Dengan perkataan lain, iptek harus diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Yang kedua, perlu dipikirkan strategi yang tepat, baik dalam arti prosesnya, hasilnya, maupun peran serta dari pelaku iptek. Terutama para peneliti harus disediakan fasilitas penelitian yang memadai, misalnya dana dan tenaga. Demikian pula halnya dengan optimalisasi pendayagunaan berbagai sumber daya dari hal-hal tersebut. Yang ketiga, sektor produksi. Nah, kegiatan produksi di Indonesia baru sampai pada pemanfaatan kemajuan teknologi yang terkandung dalam berbagai peralatan yang digunakan. Yang keempat, ragam kegiatan penelitian dan pengembangannya. Nah, kemitraan antara industri dan dunia usaha dalam lembaga litbang yang masih lemah, walaupun sebenarnya tingkat nasional telah dilakukan berbagai investasi untuk mengembangkan lembaga litbang, laboratorium penelitian, dan pusat-pusat pelayanan teknologi. Namun, dampaknya terhadap perkembangan industri belum meluas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia memang masih memprihatinkan. Yang perlu kita ketahui, realitas yang memprihatinkan itu bukan dilihat dari prestasi beberapa bidang ilmu pengetahuan teknologi yang telah dicapai selama ini. Namun, keprihatinan itu muncul ketika pergerakan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang tidak segaris lurus dengan penciptaan kesejahteraan masyarakat dalam rangka kebijakan iptek secara nasional. Nah, dengan demikian ada hambatan-hambatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran informasi masyarakat yang masih belum maksimal, sikap terhadap teknologi belum menunjang, penggunaan teknologi informasi belum merata apalagi mengakar ke dalam kehidupan masyarakat. Penerapan budaya informasi belum didorong oleh pelembagaan atau kebijakan nasional. Kapasitas inovasi yang masih rendah pada tingkat nasional. Kolaborasi antara universitas, litbang, dan industri yang masih perlu dibangun. Penggunaan paten berbagai alat perlindungan hak cipta, penemuan, dan sekaligus alat untuk diseminasi teknologi yang perlu dibangun lebih baik. Kendala lain yang terpenting adalah dukungan pemerintah untuk pembelian teknologi canggih hasil litbang dalam negeri yang relatif masih rendah. Dengan permasalahan-permasalahan tadi, menurut Rahardi Ramelan tahun 2007, beliau mengatakan bagaimana cara kita agar bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama, mengembangkan nilai-nilai iptek dan membentuk budaya iptek di masyarakat. Yang kedua, mendorong kemitraan riset. Yang ketiga, mempercepat upaya manufaktur progresif.
Yang keempat, meningkatkan mutu produk dan proses produksi, produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam penguasaan iptek. Yang kelima, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan komposisi sumber daya manusia iptek. Yang keenam, mengembangkan penataan dan pengelolaan perkembangan iptek. Nah, dengan kebijakan-kebijakan tersebut, yang lain adalah untuk mengembangkan nilai-nilai dan budaya iptek di masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai dan budaya iptek harus dikenalkan kepada masyarakat sendiri dengan sangat baik melalui lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat.